Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Pepindo di seluruh wilayah Indonesia. Kita hari ini membuat sebuah podcast lagi dengan Bapak Ketua Umum Papindo, Bapak Amri Arifin Abbas. Apa kabar Pak Amri? Alhamdulillah Sehat ya Pak ya? Sehat insyaallah. Alhamdulillah. Sahabat Papindo, itu ada satu hal yang sangat menarik, perlu saya harus kulik-kulik habis ini Pak. Terutama adalah yang terkait dengan persoalan barang-barang impor gitu kan. Ya. Itu bagaimana cara mensupervisi siapa pelaku supervisi ini, apakah memang ada pelatihannya untuk mensupervisi barang-barang impor dan bagaimana itu payung hukumnya? Ya. Jadi terkait dengan barang-barang impor itu sudah diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan yang terbaru ya. Permendak nomor 25 tahun 2022, yaitu tentang perubahan Permendak nomor 20 tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Ya, di situ di dalam belik peraturan itu diatur tentang bagaimana semua kebijakan dan pengaturan impor terhadap barang-barang yang ditentukan oleh pemerintah, ya, dan siapa juga institusi atau badan usaha yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan inspeksi atau verifikasi penelusuran teknis impor. Iya. Oh gitu ya. Iya. Nah, saya mendengar untuk seseorang mempunyai kualifikasi sebagai supervisor perlu ada pelatihan. Nah, saya mendengar informasi bahwa ada jadwal untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh Papindo kepada staf atau petugas dari Sukovindo. Itu gimana ceritanya Pak? Ya, sesuai dengan jadwal memang bulan September ini Sukovindo salah satu badan usaha yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan inspeksi barang-barang impor yang tugasnya adalah sebagai VPTI, yaitu verifikasi penelusuran teknik impor yang dilakukan oleh badan usaha ini untuk para perusahaan-perusahaan yang mendapat persetujuan impor. Nah, jadi mereka inilah yang akan bertugas selaku tenaga kompeten nanti memeriksa penelusuran teknis impor tadi. Nah, kita selaku profesional yang melakukan pelatihan dan nanti pengujian seseorang itu telah kompeten untuk melakukan penelusuran teknis impor khususnya bidang importasi barang. Ya, alur impor itu seperti apa ya Pak? Artinya alur impor kan tentunya dimulai dari barang itu berasal dari mana? Gitu. Apakah di sana juga ada supervisornya juga? Lalu ketika masuk di Indonesia kan udah pasti ada gitu kan? Ya. Itu seperti apa alur barang itu sendiri? Ya, jadi sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam peraturan tersebut, seorang pelaku impor barang sesuai dengan spesifikasinya itu sudah ditentukan apakah barang itu harus mendapatkan persetujuan impor atau tidak. Nah, dalam penelusuran peraturan Permendak tadi, apabila barang tersebut harus mendapat persetujuan impor PI istilahnya, dan ditentukan harus ada penelusuran verifikasi penelusuran teknis impor, maka barang tersebut oleh pelaku impor Indonesia, misalnya perusahaan Indonesia melakukan impor dari negara asal, maka sebelum dia melakukan impor sesuai dengan persetujuan impor tadi, maka dia harus
melakukan permintaan verifikasi kepada badan usaha. Misalnya ditunjuklah badan usahanya yang memenuhi itu adalah Sukopindo atau Supplier Indonesia. Kita anggaplah Sukopindo gitu ya. Nah, maka Sukopindo itu nanti akan memverifikasi barang tersebut dari negara asal. Nah, dari negara asal, jadi ada perjanjian pembelian barang tadi dari negara asal ke Indonesia. Nah, untuk memverifikasi itu kan barang import, barang itu berasal dari negara mana, itu ada ketentuan verifikasinya. Apakah Sukopindo langsung atau memang Sukopindo bekerja sama dengan lembaga verifikasi di negara tersebut. Negara asal dari barang tersebut. Iya. Nah, jadi dalam verifikasi itu nanti pengiriman dokumen import dan dokumen barang tadi akan nanti diperiksa oleh kepabeanan di negara tujuan, misalnya di pelabuhan Indonesia di mana pelabuhannya, itu nanti akan diverifikasi, akan diperiksa oleh pejabat fungsional pemeriksa dokumen bea cukai apakah telah memenuhi persyaratan sesuai dengan persetujuan importnya. Persetujuan impor itu datangnya dari mana? Dari Kementerian Perdagangan pasti. Dari Kementerian Perdagangan ya. Jadi di situ jelas nanti nama produk, HS-nya, uraian, berapa jumlahnya, kuota yang diberikan, pelabuhan yang ditunjuk berdasarkan peraturan menteri tadi. Jadi jumlah itu nanti akan diverifikasi dan itu akan dilaporkan. Nah, maka dengan ketentuan itu, apakah prosedur ini dijalankan oleh pelaku impor? Karena itu pelaku impor ini harus juga terstandarisasi dia. Harusnya yang melaksanakan itu juga kualifikasinya sama, mengetahui bagaimana supervisor import itu berjalan melakukan tindakan ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan Menteri Perdagangan tadi, supaya dia sama kemampuannya dengan pemeriksaan dari tenaga-tenaga Sukopindo yang telah tersertifikasi juga. Iya. Lalu apa sih yang diverifikasi oleh petugas itu? Apa saja misalnya, contoh-contohnya? Ya, jadi terkait dengan apa yang diverifikasi itu adalah terkait dengan barangnya, produknya ya. Nah, jadi tugasnya Sukopindo adalah memverifikasi barang yang diimpor itu sesuai tidak dengan apa yang dimintakan di dalam izin. Sesuai dengan dokumen tidak? Iya, itu barang dan dokumen. Jadi nanti pemeriksaan itu barang dan dokumen. Kesesuaian tadi. Begitu juga nanti dalam pemeriksaan di bea cukai pun itu akan ada pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Jadi kalau nanti barang itu sesuai dokumen, sesuai fisik barang, biasanya itu barang yang sudah diimpor masuk ke pelabuhan itu akan lolos keluar. Maka disitulah dibutuhkan semacam uji kompetensi bagi tenaga surveyor gitu ya. Iya. Nah, yang menguji ini adalah Rapindo. Ya, jadi yang menguji ini adalah tenaga-tenaga profesional yang telah tersertifikasi sebagai asesor. Sebagai asesor. Jadi kualifikasi itu telah terpenuhi di dalam kompetensi seorang Rapindo. Nah, surveyor atau katakanlah Sukopindo gitu ya dalam hal ini misalnya, itu dia bekerja atas dasar permintaan siapa? Jadi bekerja itu atas mandat ya diberikan oleh penugasan ya. Dia kan sebagai badan usaha. Jadi tenaga-tenaga yang bekerja itu kan harus kompeten. Nah, setelah dia kompeten, nanti dari penugasan itu kan ada dari peraturan permendak tadi, perusahaan-perusahaan yang melakukan import dan telah mendapat persetujuan import dari Menteri Perdagangan, maka nanti sebelum dia menjalankan ke importnya, dia akan meminta kepada Sukopindo, kalau Sukopindo sebagai providernya ya. Nah, jadi dia minta supaya barang impor ini nanti
nanti dilakukan pemeriksaan verifikasi penuntutan impor sesuai dengan Permendak tadi. Oh, berarti memang itu sudah diatur oleh Permendak. Iya. Maaf, Permendak berapa tadi Pak? Permendak 25 tahun 2022 tentang perubahan Permendak 20 tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Oh, ya. Nah, sisi yang lain itu kan ada tugas bea cukai. Ya. Itu gimana itu relevansinya? Apakah misalnya barang itu ketika masuk di pelabuhan terus dia bisa dikeluarkan oleh bea cukai juga atas verifikasi yang dilakukan oleh surveyor tadi? Iya, jadi bea cukai itu bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oke. Nah, jadi kalau di dalam peraturan Menteri Perdagangan itu harus mencantumkan verifikasi penelusuran teknis impor oleh petugas yang telah ditentukan penugasannya, maka bea cukai akan memeriksa itu. Nah, pertama akan diperiksa dokumen kepabeanannya. Nah, biasanya kalau telah diperiksa dokumen kepabeanan, maka nanti pejabat pemeriksa dokumen akan memeriksa fisik barangnya. Kalau memang diindikasikan perlu pemeriksaan. Kalau di dalam peraturan itu wajib diperiksa, maka diperiksa juga barangnya. Apakah terjadi kesesuaian atau tidak? Oke. Ada nggak Pak contoh kasus yang pernah terjadi di pelabuhan Indonesia, misalnya untuk menjadi sebuah contoh bahwa seorang surveyor itu memang penting dalam alur perdagangan impor ini, sehingga ketika ada sebuah kasus di sini letak lubang atau celah-celah yang memang menjadi sebuah masalah ketika tidak ada surveyor misalnya. Ada nggak contoh-contoh kasus seperti itu? Iya, kita lihat yang pernah terjadi gitu ya. Jadi importir melakukan import barang, di dalam dokumen disebut adalah bahan baku plastik. Bahan baku plastik. Nah, jadi yang terkirim itu adalah sampah plastik. Sampah plastik itu kalau dalam kegiatan sehari-hari kalau dibersihkan bisa jadi bahan baku plastik. Kan diolah lagi, saya plastik. Tapi dalam bahasa kepabeanan beda dia. HS code-nya beda antara sampah plastik dengan bahan baku plastik. Beda. Nah, itu telah terjadi. Sampai bisa keluar dari pelabuhan? Itu nggak keluar, udah pasti nggak keluar. Kalau terjadi hasil penelusuran intelijen bea cukai, itu biasanya nggak terjadi. Mereka akan melihat, oh ini nggak sesuai nih antara dokumen barang dengan fisik barang. Nah, bisa saja dokumennya sama, tapi fisik barangnya ternyata beda. Nah, dalam kasus ini di mana pentingnya surveyor itu Pak? Kira-kira? Supaya memastikan bahwa barang yang dikirim itu sesuai dengan dokumen. Ya, jadi itulah gunanya pemeriksa barang itu melihat bahwasanya dokumen yang dikirim dengan barang yang dikirim dari negara asal ke Indonesia itu sama. Karena itu memang pemeriksaan di pelabuhan tujuan itu sangat penting. Supaya barang-barang impor itu sesuai dengan apa yang di dalam persetujuan impor oleh peraturan menteri tadi. Kita menjaga kedaulatan bangsa Indonesia dan menjaga bahwa barang itu sesuai dengan permintaan konsumen. Itulah gunanya kita melindungi barang-barang impor tadi itu sesuai dengan persetujuan yang dikeluarkan oleh kementerian. Di Indonesia ini sesungguhnya ada berapa surveyor dibanding dengan kebutuhan secara umum, berapa persen itu
tersedianya seorang supplier yang tentunya mempunyai kualifikasi sebagai orang yang memang punya jenjang kompetensi yang cukup terhadap kaitan dengan perdagangan ekspor impor ini. Nah, terkait dengan kualifikasi atau fungsi inspeksi ya, inspeksi survei barang-barang impor, kalau di dalam peraturan Menteri Perdagangan itu dia penugasan, karena dia diatur oleh peraturan Menteri Perdagangan. Itu ada barang-barang tertentu yang diatur oleh peraturan Menteri itu sifatnya penugasan. Kalau penugasan biasanya itu ditangani oleh lembaga atau badan inspeksi atau badan survei yang dikelola atau ditangani oleh BUMN. Dalam hal ini negara mudah dalam melakukan pengendalian. Sementara untuk barang-barang yang bukan dikontrol oleh peraturan menteri yang sifatnya bisnis to bisnis, itu pelaku bisnis bisa meminta kepada badan survei atau lembaga badan usaha swasta yang bergerak di bidang survei, itu bisa asal memang badan atau lembaga survei tadi berkualifikasi. Nah, tenaga ini adalah berdasarkan permintaan perjanjian dua badan usaha pelaku ekspor dan pelaku impor. Nah, jadi nanti ini teruji apakah lembaga pemeriksa barang itu berkualifikasi diterima oleh pelaku usaha atau tidak. Itu bersifat business to business, bukan bersifat penugasan berdasarkan peraturan menteri. Dan kalau sifatnya business to business, itu keuntungannya apa bagi pelaku bisnis itu sendiri? Ya, bagi pelaku bisnis begini, contoh misalnya gitu ya, badan usaha kita anggaplah BUMN itu meminta produk pupuk gitu. Ya, pupuk dengan vendornya beberapa perusahaan swasta nasional. Nah, produk ini diimpor. Diimpor dari negara dari negara asal. Nah, maka untuk memastikan barang itu sesuai spesifikasi, maka BUMN terkait dengan pupuk ini, misalnya juga ya, atau swasta asing pupuk ini, dia akan meminta bahwasanya barang ini harus disurvei, harus diperiksa lembaga independen yang berkualifikasi terkait dengan barangnya, mutu barangnya, dan jenis barangnya. Nah, ini kan harus orang yang beriksa harus berkualifikasi terkait dengan mutu barang dan kebijakan impor. Iya kan? Jadi kalau misalnya ternyata barangnya itu barang lokal, bisa aja kan? Kan bisa aja dibikin luar itu diverifikasi bahwa saja seakan-akan itu bukan barang impor, tapi barang lokal, tapi dikemas sebagai barang impor, dokumen-dokumennya bisa saja itu. Tapi kalau diverifikasi akan lihat tuh, oh ini rupanya bukan barang impor, ini barang lokal. Bisa aja kan? Nah, jadi makanya verifikasi itu harus memang dipastikan, oh ini barang memang barang impor. Artinya lengkap semua status barang importnya, lengkap dengan dokumen kepabeannya, lengkap dengan dokumen invoice dan packing listnya. Semua transaksi itu transaksi luar negeri. Nah, berarti saya kalau seperti ini penjelasannya, saya menyimpulkan bahwa seorang verifikator dia harus mampu segalanya ya. Artinya pengetahuan tentang produk sesuatu juga dia harus punya dong. Oh iya, pasti. Terus sesungguhnya kalau kayak katakanlah ada pelatihan yang akan dilaksanakan itu, kira-kira materi apa yang akan diberikan kepada calon-calon verifikator lah ya itu? Apa saja ya? Itu materinya sesuai dengan kompetensi ya, kompetensi seorang supervisor impor. Nah, dalam materi itu jelas nanti bagaimana seseorang verifikator itu mengerti tentang kepabeanan, tentang barang itu masuk jenis barang apa. Lalu kedua, bagaimana dia mengerti tentang kebijakan-kebijakan impor.
terus bagaimana prinsip-prinsip supervisi. Dia harus mengetahui itu. Terus bagaimana kebijakan terkait dengan pengaturan di pelabuhan. Terus biaya impor berapa, supaya dia bisa menghitung kalau impor itu sebenarnya angkanya berapa, nilainya berapa, nilai pabeannya berapa, terus nilai nilai barang itu berapa. Nanti sekaligus bisa menilai berapa sebenarnya biaya supervisi. Jadi itu ada jenjangnya nggak Pak? Jenjang katakanlah verifikator. Kalau ada berapa, katakanlah kalau misalnya di kurikulum sekolah itu kan ada berapa jam pelajaran untuk bisa menguasai apa yang diberikan yang menjadi kurikulumnya lah. Nah, di kita itu supervisor import itu harus menguasai 7 unit kompetensi. 7 unit kompetensi itu harus dia kuasai, dianggap sudah sudah bisa melaksanakan. Sudah bisa standar itu sudah bisa melaksanakan sampai nanti ke tingkat mahir. Nah, jadi seseorang itu akan kalau sudah menguasai ini dipastikan dia mampu melaksanakan kegiatan supervisi semua kegiatan impor, baik itu di pelabuhan, baik itu nanti dia pada saat pemeriksaan mutu barang, dia akan sangat paham tentang itu. Iya. 7 kompetensi itu apa saja? 7 kompetensi itu ada tertuang di dalam kebijakan skema okupasi kita. Nah, jadi itu nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan produknya, Pak. Karena perlu barang ini kan banyak ya, lebih dari 10.000 pos tarif. Jadi itu kita nanti membeli materi itu sesuai dengan kebutuhan pelaku. Sesuai dengan kebutuhan. Nggak bisa kita buka semua. Kita buka semua nanti banyak kali materinya. Itu akan ada penyesuaian dengan kebutuhan itu, nanti dicocokkan dengan kebutuhan tingkatan dari seorang supervisor impor. Nah, kita hanya membuka gambaran-gambaran pelaku impor itu batasannya sampai mana. Ya, dari 7 kompetensi itu nanti setiap pelaku impor bisa melihat di channel Papindo atau di website Papindo apa saja 7 kompetensi itu. Oh, siap. Nah, mungkin ada himbauan Pak bagi pelaku usaha impor khususnya gitu kan, dalam rangka untuk meningkatkan kualifikasi bagi pelaku usaha itu sendiri. Silakan Pak, mungkin ada himbauan. Ya, saya mengharapkan ya semua perusahaan impor, pelaku impor itu di perusahaannya memiliki tenaga kompetensi bidang impor. Nah, terkait dengan untuk importasi barang, setidaknya minimal perusahaan impor itu memiliki minimal seseorang supervisor impor. Dalam hal ini supaya kegiatan importasi barang dari sejak kontrak sampai persiapan untuk melakukan impor itu telah terpenuhi apa yang ditentukan oleh persetujuan impor. Kalau tidak terpenuhi nanti akan menderita kerugian perusahaan itu sendiri. Pertama, barangnya bisa jadi tidak sesuai. Kedua, pada saat nanti pemeriksaan di bea cukai mungkin tidak bisa keluar dari bea cukai, itu akan menambah beban biaya perusahaan untuk mengeluarkannya. Dia semakin tiap hari nggak bisa keluar, denda makin tinggi. Nah, bisa jadi nanti kalau tidak terpenuhi yang seharusnya keluar nggak bisa keluar, bahkan bisa menjadi ditimbun di tempat penimbunan pabean TPP, dan itu denda ke negara makin tinggi. Bahkan kalau nggak bisa ditarik sama sekali pun itu bisa jadi bahan barang milik negara, di sekitar negara. Jadi penting sekali kualifikasi supervisor impor dimiliki oleh setiap perusahaan impor. Iya, luar biasa ini Pak Amri. Ini sambil saya podcast, sambil saya belajar ini kan. Iya, ini kalau kuliah mungkin sudah
Ya baru 1 semester lah ya. Tapi luar biasa nih pemirsa channel Papindo. Jangan lupa tonton terus channel Papindo. Di situ banyak hal-hal yang menarik, banyak pengetahuan yang memang mungkin kita juga tidak mengetahui bagaimana proses ekspor impor gitu kan. Bagi yang berkepentingan juga bisa melihat di channelnya Papindo banyak video-video yang mengulas tentang soal itu gitu kan, atau di websitenya Papindo www.papindo.org seperti link di bawah ini. Demikian, terima kasih Pak Amri. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi seluruh pemirsa channel YouTube Papindo. Ya. Pemirsa, demikian, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus channel Papindo. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.